Welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini video yang mungkin kemarin-kemarin kita sempat nge-review dan kita unboxing ya. Nah, di kali ini video yang dimana kita akan nge-share buat pandangan teman-teman semua ketika teman-teman lagi mau upgrade RC nih. Nah, di depan teman-teman semua ini ada RC dengan basic DNA-nya Freeman yang sudah Om Ewa upgrade, dan bener-bener ini upgrade yang paling maksimal di sesi kali ini dan selama mungkin video-video sebelumnya dari MN222, HBR 1001, kemudian dan lain-lain yang sampai nggak ingat nih RC apa aja yang pernah di-upgrade. Nah, di video kali ini kita akan nge-sharein RC dengan basic DNA Freeman yang sudah kita upgrade, dan semoga bisa menjadi gambaran, mungkin inspirasi juga ketika teman-teman mau upgrade, apa aja yang perlu diperhatikan dan mungkin part-part apa aja yang perlu diperlukan, apa aja yang perlu disetting. Nah, di kali ini kita akan ngupas tuntas nih teman-teman, Freeman Red Bull. Langsung aja yuk, kita akan lihat Freeman Red Bull ini yang kita rebuild semaksimal mungkin dan sepenuh hati. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan sharing bersama-sama buat kalian semua. Check it out. Untuk RC-nya sudah ada di depan kalian semua, dan ini RC basic Freeman yang sudah kita upgrade menjadi hard body. Hard body ini warna merah dan ini menggunakan basic hard body-nya Injora. Berapa harganya? Simak di sini teman-teman. Langsung aja, nanti kalau misalkan tanya-tanya harga, Om Ewa akan tampilkan overlay ya. Ini bodinya Injora dan bodinya cukup kokoh, solid sih teman-teman. Om Ewa suka body Injora karena memang body ini agak sedikit mudah untuk di custom ya teman-teman. Jadi kalau kita mencowok-cowok body Injora itu sekiranya nggak terlalu begitu eman lah. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini ada sling. Nah, ini sling untuk tujuannya ketika kita trailing agar ranting-ranting itu tidak terkena ke windshield atau ke kaca. Kemudian bagian depan ini ada tampilan LED bar. Nah, LED bar ini Om Ewa set up agar dia ketika RC ini kelontang, LED bar ini akan tercover oleh yang pertama reflect, yang kedua jika reflectnya ini dilepas akan tercover oleh atapnya sendiri. Jadi LED bar ini dipasang di depan windshield nih teman-teman. Jadi tidak di atas kap. Kenapa? Karena itu tadi, meminimalisir ketika RC ini terjatuh terguling agar LED bar ini tetap aman. Kedua, selanjutnya ubahan yang terjadi adalah lampunya. Lampu di depan ini Om Ewa sengaja kasih putih agar tidak terlalu alay dan tidak ada Angel S di sini. Karena apa? Karena Angel S sudah umum ya teman-teman. Jadi lampu ini Om Ewa bikin lampu yang mungkin terang karena basic lampu di depan ini adalah lampu senter mini headlight ya teman-teman. Dia sudah menggunakan lampu SMD dan sudah ada lensanya juga, jadi sorot lampunya itu ketika malam hari diharapkan jauh lebih terang daripada lampu-lampu variasi yang lain, teman-teman. Kemudian untuk bumper di sini Om Ewa menggunakan bumper dari KYX nih teman-teman. Jadi bumper ini bumper yang sangat minimalis, dia scale dengan bumper Rubicon aslinya. Kemudian ditambahkan dengan winch dari Warn 8274 yang ini winch yang lumayan sangat mahal. Bumpernya KYX, winchnya original Warn 8274. Kemudian di bumper ini ada shackle. Ya benar teman-teman. Kemudian dari sisi samping tidak ada ubahan apa-apa teman-teman. Hanya saja di sini ada tambahan skid plate nih. Atau mungkin kalau teman-teman bisa bilang ini adalah pijakan kaki ya. Atau footstep boleh, side plate boleh. Nah, di sini ada side plate dari KYX. Kemudian di bagian
Aksesoris di sini ada tas nih teman-teman. Ini hanya pemanis saja. Nih tasnya ini hanya pemanis saja agar RC ini nampak sedikit sibuk. Kemudian di sini ada antena juga. Nah, ini antena yang umumnya dipakai ketika Rubicon itu menerima sinyal radio dari driver-driver lain ketika kita sedang trailing nih. Nah, di dunia trailing adventure, penghubung antar mobil 1 dan mobil 2, mobil 3 itu radio. Ya, jadi ada walkie-talkie atau handy-talkie dan ini adalah antena transmitter radionya. Kemudian di atas ini ada roof rack nih teman-teman. Roof rack ini lumayan cukup solid, cukup kokoh dan cukup tebal. Nah, roof rack ini juga menambah bobot RC ini dan membuat RC ini jauh terlindung dari damage ketika RC ini kelontang atau mungkin terjungkal ya teman-teman. Paling enggak nanti bodinya akan terlindungi oleh roof rack yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik tumpu yang menempel di bodi untuk roof rack ini ya. Semoga ini roof racknya kokoh dan dengan roof rack ini tampilan RC jadi semakin tambah gagah juga sih sebenarnya. Oke. Kemudian untuk Rubicon sendiri dia menggunakan scale interior yang sudah cukup bagus, cukup realistik lah, meskipun bodi ini nggak license dari Jeep, tetapi cukup bagus ketika kedua pintu ini dibuka nih teman-teman. Jadi tidak memungkinkan kalau RC ini juga bisa menjadi sebuah pajangan atau diecast ketika teman-teman untuk menghiasi di kamar, di ruang tamu dan lain-lain, karena RC ini looknya sangat detail dan scale nih. Oke, lanjut untuk perubahan yang terjadi di bumper bagian belakang. Bumper bagian belakang ini Om Ewa menggunakan bumper Cinaan. Ini bukan dari KAYX. Karena apa? Karena bumper ini yang melindungi dari sudut pinggir pojok bagian belakang di bodi belakang sampai ujung bodi belakang itu akan tercover. Jadi bodi dan bumper itu agak lebih lebar bumpernya sedikit karena memang tujuannya untuk mengcover bodi belakang ketika RC ini mungkin damage atau jatuh atau kelontang atau mungkin terguling ya teman-teman. Dan ditambah lagi bumper ini sudah menggunakan bumper hanger spare tire. Jadi ada ban konde di bagian belakang nih teman-teman. Untuk lampu bagian belakang ini ada lampu stop lamp nih. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk ketika RC ini mengerem ya teman-teman, atau mungkin ada sesuatu, dan ini difungsikan tidak seperti itu karena memang nanti kalau kita fungsikan untuk lampu rem, nah perkabelan atau kelistrikan di lampu itu akan terhubung ke bodi. Ketika nanti kita akan membuka bodi, ya otomatis akan terganggu oleh kabel yang ada di sini. Nah, jadi lampu di sini, lampu yang kita nyalakan sebagai DRL untuk penerangan di malam hari ataupun di siang hari. Ya, ini akan menambah juga untuk kesan kerennya sih. Kemudian untuk roda, RC ini menggunakan basic roda dari KAYX juga velgnya. Roda bedlock full metal KAYX dengan model palang 5 nih teman-teman. Ada yang suka, ada yang nggak suka, dan Om Ewa suka sih karena cocok banget dengan DNA-nya si Red Bull ini ya. Kelihatan simple, warna velgnya two-tone, dan dia tidak aneh-aneh ya teman-teman. Modelnya tidak aneh-aneh, warnanya juga tidak aneh-aneh, tidak norak. Ini sangat cocok sekali dikombinasikan dengan si Rubicon ini teman-teman. Pemilihan velg itu pemilihan yang sangat penting karena memang ketika model velg itu tidak cocok dengan RC yang kita bawa, jadinya agak sedikit aneh lah. Kemudian roda ini menggunakan roda dengan OD 120 mm. Dia menggunakan roda Proline 4 biji dan tipenya dia menggunakan Mickey Thompson Baja Pro X. Nah, roda ini dipilih karena apa? Karena RC ini agar bisa ngelibas segala medan, baik tanah, batuan, lumpur, pasir, rumput gitu bisa terlibas dengan mudah nih teman-teman. Bahkan di perayap batu kecil-kecil atau batu besar-besar atau batu kali, roda Proline ini dengan tekstur super swimmernya ini bisa mencekram bebatuan dengan sangat enak dan nyaman. Nah, karena
kompon dari Prolan ini benar-benar mantap habis nih teman-teman. Dia sudah menggunakan silikon rubber. Ketika dia terkena air, justru bagusnya di situ kalau Prolan. Meskipun terkena air, roda ini malah semakin keset. Nah, karena dia menggunakan silikon rubber tadi. Jadi semakin terkena air, semakin roda ini basah, maka dia akan semakin keset di medan. Otomatis nanti di batuan harapannya sih bisa mencengkeram jauh lebih baik lagi, karena berat RC ini benar-benar berat di angka 4,5 kg. Nah, di sektor aksel nih teman-teman. Di sektor aksel dari Gardena Freeman kita ganti ke Gardena KYX dengan basicnya KYX Portal. Tetap di dalamnya ini ada gearbox atau gear bevelnya si Freeman yang super handal itu, dan casingnya menggunakan KYX, serta asnya juga menggunakan punyanya Freeman, membuat aksel ini aksel yang sangat buakoh nih teman-teman. Semoga aksel ini bisa mumpuni untuk menyalurkan torsi yang sangat besar dari gearbox ke roda, karena memang di aksel ini, di gear bonggol Gardena ini yang kerjanya sangat berat ketika putaran itu dirubah arah ya teman-teman. Jadi dia putarannya seperti ini dirubah menjadi gini. Itu adalah kerja yang sangat berat di bagian aksel nih teman-teman. Nah, aksel Freeman memang terkenal aksel yang sangat badak nih. Bukan akselnya, mohon maaf, gearnya bevel Freeman di bagian Gardena, gear yang sangat badak dan super badak nih teman-teman. Jadi harapannya nanti kit ini bisa mampu melibas segala medan tanpa hambatan, tanpa minim untuk kerengkatan lah. Harapannya sih seperti itu. Semoga saja. Kemudian untuk bagian link bawah, Omega sudah ganti dengan link bengkok agar ground clearance RC ini jauh lebih luas lagi. Dia sudah menggunakan Gardena Portal, otomatis ground clearance-nya jadi jauh lebih lebar, jauh lebih tinggi. Kemudian ditambah akomodasi dari link root yang dikasih link bengkok, itu akan membuat RC ini aman dari obstacle yang sedang dia lewati. Karena kalau kita trailing dan kita masuk ke dalam air atau ke sungai, kita nggak bisa memilih trek karena trek itu tertutup dengan air. Ketika kita menggunakan Gardena Portal, nah ini suatu kelebihan di Gardena Portal, kita bisa ngelibas apapun yang ada di dalam air tanpa khawatir Gardena itu nyangkut ke obstacle. Ditambah lagi, untuk linknya sudah dia modelnya bengkok, jadi linknya tidak lurus, dan kalau linknya lurus dia otomatis bisa terkena damage dari bebatuan. Tapi kalau linknya bengkok, otomatis dia akan mengikuti kontur dari Gardena Portalnya itu sendiri. Jadi ground clearance di bagian bawah benar-benar clean, benar-benar clean. Bagian bawah itu tidak ada link-link yang mungkin jerawat-jerawat ya, karena ground clearance di bagian bawah benar-benar clean. Kemudian untuk kopel RC ini juga menggunakan kopel dari KYX nih teman-teman. Depan belakang menggunakan kopel dari KYX, dan kopel KYX itu bagus teman-teman. Lumayan harganya kan. Jadi dibandingkan kopel lain, karena kopel KYX itu minim gap antar sambungan dari tabung ke asnya, jadi tidak ada oblak-oblak gitu ya teman-teman, langsung nyangkut gitu. Karena kopel KYX itu minim banget sama gap. Jadi torsi dari gearbox bisa langsung tersalur instan ke Gardena dengan bantuan kopel dari KYX yang hampir zero gap. Ya. Kemudian kita akan bahas dulu shocknya teman-teman. Nah, shocknya Omega menggunakan shock dari KYX baik depan maupun belakang. Ya, di belakang mekanisme shocknya berbeda. Kalau di bagian depan ini shocknya shock tower, dan shocknya menggunakan shock KYX dengan suspensi yang ribbonnya yang sedang. Nah, Omega menggunakan oil di angka 850 CST. Kenapa? Karena bodi ini sangat berat. Jadi harapannya dengan oil yang di 850 CST, untuk ribbonnya jauh lebih smooth lagi, tidak langsung jepak-jepak gitu ya teman-teman. Karena pemilihan oil shock itu juga sangat vital teman-teman. Ketika kita merubah hard body atau mungkin body Lexan, semakin besar nilai CST-nya, maka shocknya itu juga akan semakin ribbonnya akan semakin lambat. Karena oil silikon itu semakin besar CST-nya, oilnya akan semakin kental, otomatis nanti gerakan piston jauh lebih lambat lagi
untuk mengalirkan oil ke lubang piston di shocknya ya. Nah, karena ini menggunakan hard body dan dia bodinya sangat berat, jadi oil 350 CST itu sekiranya sudah cukup lah membuat shock ini rebound yang sangat enak ketika nanti kita trailing nih teman-teman. Untuk mekanisme shock di bagian belakang, Omewa menggunakan shock cantilever. Kenapa kok cantilever? Katanya cantilever itu buruk. Nggak selalu buruk teman-teman. Nggak selalu buruk. Karena di dunia RC Adventure atau mungkin di Adventure beneran, shock cantilever itu sering digunakan di mobil-mobil off-road juga. Yang pertama, shock cantilever itu membuat shock itu jauh lebih empuk lagi. Yang kedua, shock cantilever itu membuat travelnya jauh lebih panjang lagi daripada shock tower. Nah, kenapa di ajang-ajang kompetisi itu tidak memperbolehkan shock cantilever? Karena ya terlalu nge-cheat ya, karena memang shock cantilever itu travelnya panjang dan dia bisa napak terus ke tanah tanpa roda itu terangkat atau terangkat naik ketika di medan-medan tertentu. Nah, karena cantilever itu memiliki travel yang panjang dan dia selalu napak ke tanah, dia langsung napak ke tanah, jadi otomatis di ajang-ajang kompetisi tidak diperbolehkan karena ya nanti nge-cheat itu sama aja. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini adalah pendapat saja. Shock cantilever ketika kita setup dengan baik, shock itu akan bekerja dengan sangat baik. Intinya poros dari cantilever di tuasnya itu harus sejajar lurus dengan tuas di bagian gardannya. Jangan kemajuan, tidak boleh kemunduran. Jadi kita benar-benar harus setup antara bagian as pergerakan si cantilever dan mount di bagian belakang, bagian gardan itu harus lurus ya, harus lurus gitu agar cantilevernya bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian kita harus men-setup juga untuk springnya. Jadi spring cantilever itu karena dia mekanismenya tuas dia pengungkit, otomatis shocknya yang tadinya itu soft kita ganti ke shock yang lebih hard. Kenapa lebih hard? Agar RC itu mampu menopang dan agar RC itu mampu menopang bobot daripada bodinya. Jadi memang shock bagian cantilever itu springnya harus dibikin jauh lebih keras. Karena mekanisme tuas itu akan melembutkan shock itunya sendiri teman-teman. Teman-teman pernah waktu belajar SMA waktu IPA itu ya, karena tuas pengungkit jauh lebih panjang daripada tuas tumpu, titik tumpunya, maka dia akan lebih mudah untuk diayun meskipun di situ ada penghalang atau spring yang melawan gitu teman-teman. Jadi memang shock di bagian belakang itu setup springnya harus jauh lebih keras lagi daripada shock tower. Nah ini teman-teman. Jadi nanti agar mendapatkan artikulasi dan kelembutan shock itu pas. Nah, karena dia menggunakan shock cantilever dan setup shocknya di RC ini itu gardan portal, jadi memang menggunakan setup drop shock. Kenapa? Karena agar RC ini nggak terlalu cingkrang dan dia harus juga lebih dekat dengan tanah lagi. Nah, RC ini menggunakan setup drop shock nih teman-teman. Oke, coba Omewa akan taruh di lantai ya. Nah ini teman-teman, setup RC ini menggunakan setup drop shock nih. Nah, shock travel bagian belakang jauh lebih lebar daripada shock bagian depan. Shock ini menggunakan shock mekanisme drop shock agar RC ini tidak tampak cingkrang karena dia sudah menggunakan gardan portal. Kalau nanti tidak menggunakan setup drop shock, jadi nanti RC ini akan sedikit lebih cingkrang seperti ini teman-teman. Ya agak sedikit gak enak lah karena dia menggunakan hard body, takutnya nanti dia akan limbung ke kiri dan ke kanan nih gitu. Nah lebih enak lagi dia menggunakan shock drop shock seperti ini dan lihat nih teman-teman, shocknya benar-benar empuk ya. Oke, untuk bagian per kaki-kaki ya sudah ya teman-teman. Di sini full metal semua, jadi RC ini sudah full metal, gak ada lagi yang bagian plastik kecuali part-part yang mungkin memang harusnya itu plastik sih. Karena ini semuanya partnya ini partnya metal,
dan semua sudah diganti, termasuk di bagian skyplot ini juga diganti, di bagian servo horn diganti, bagian mount bumper depan dan belakang itu juga mengalami penggantian part. Nah, untuk mekanisme pembukaan bodi RC ini tetap menggunakan magnetik ya teman-teman, agar nanti tidak ribet dalam hal kunci mengunci. Memang menggunakan titik magnetik itu sampai ke 6 titik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar bodi ini bisa terpasang kuat di chassis ya, dan mudah untuk dibuka pasang, serta perlampuan RC ini sudah menggunakan perlampuan realistic lamp. Otomatis perkabelan lampu itu yang harusnya masuk ke chassis itu sudah diminimalisir dengan cordless yang sudah Om Ewa pasangkan di magnetiknya ini. Ada 6 magnetik nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada power supply. Ini magnetik khusus bagian depan, ini power supply positif dan negatif. Ini backup power supply yang didesain, nanti Om Ewa akan jelaskan, yang didesain dia tidak akan lepas ketika RC ini goyang-goyang ya, atau mungkin tidak akan memutuskan listrik ketika bodi ini goyang-goyang sebagaimanapun nih. Kemudian di bagian belakang ini channel 1, channel 2, dan channel 3 yang akan membaca signal sen, signal maju, signal mundur, signal rem, bahkan bisa membaca signal untuk menghidupkan lampu utama depan dan lampu roof lampnya ini. Jadi di sini ada signal 1, 2, dan 3. Ini teman-teman. Seperti ini untuk setupnya. Di sini ada modul untuk realistic lamp, dan di sini ada modul untuk headlamp serta untuk roof lamp. Di sini ada modul tambahan dari realistic lamp yang di cabang. Oke, untuk pemasangan bodinya sangat mudah dan kita tidak perlu mengepas-ngepaskan bagaimanapun. Ini cukup ditaruh seperti ini dan sudah terpasang dengan baik dan benar nih teman-teman. Kita akan coba nyalakan ya teman-teman. Kita akan coba nyalakan. Kita akan lihat dulu apakah ini lampu sudah terpasang dengan benar. Nah, ini sudah terpasang dengan benar nih teman-teman. Maka dia akan menyala seperti ini. Ketika ini diangkat dan diangkat seperti ini, nah, perlampuan otomatis dia akan mati. Nah, ketika ini akan dimasukkan lagi seperti ini, maka perlampuan bodi langsung aktif seperti ini teman-teman. Dan bodi ini ketika terangkat sedikit sampai terangkat, lampu tetap akan connect karena di sini ada power backupnya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk bodi seperti ini teman-teman, untuk bodi seperti ini kita akan matikan dulu. Untuk bodi seperti ini, untuk tampilan bodinya, jadi tidak ada hal yang terlalu norak ya. Ini simple banget, simple. Oh ya, untuk akomodasi gearbox, karena ini menggunakan gearbox bagian tengah, otomatis bagian tengah memang harus di custom dan dicowak seperti ini. Kita bikinin lubang, dan lubang itu harus benar-benar pas dengan bonggol di gearbox bagian tengah nih teman-teman. Kita ada akomodasi untuk gearbox, juga ada akomodasi untuk ESC dari motor brushless-nya sendiri. Kemudian di sini ada akomodasi untuk perelektrikan dari receiver dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini sudah kita rapikan dan kita repaint warna hitam. Kemudian untuk bagian interior di bagian dalam ini sudah dirapikan juga nih teman-teman. Jadi minim banget untuk terlihat atau terekspos ya. Jadi memang benar-benar sudah dirapikan. Bagian interior dalam juga sudah diberesin seperti itu. Agar RC ini nampak scale, nampak bagus, nampak rapi, memang butuh waktu teman-teman. Nah, seperti ini untuk bodinya. Kita akan singkirkan bodinya dulu dan kita akan bahas kitnya ya teman-teman. Nah, kit ini kit yang sangat spesial nih teman-teman. Kita lihat untuk skematik elektrikal di sini, dia menggunakan motor brushless tipe Sharun R2 dengan ESC terpisah, ESC brushless terpisah Sharun Axe Plus R3 nih. Motor Sharun R2 Axe 550, kemudian untuk ESC-nya Sharun Axe Plus R3. ESC dan motor ini adalah seri tertingginya di crawler. Jadi dia motor brushless sultan nih teman-teman. Kemudian
Untuk chassisnya ini masih menggunakan DNA-nya si Freeman. Jadi ini chassisnya Freeman. Kita ada tambahan di sini di bagian belakang ini mount bumper bagian belakang dari KYE, kemudian bagian depan ini mount bumper dari Bandito. Terus bagian skid plate ini juga skid plate dari Bandito juga. Kemudian di bagian elektrik dulu ya. Bagian depan ini menggunakan servo steering dengan merek Savok yang warna kuning nih. Servo ini juga servo brushless juga nih teman-teman. Kemudian dari servo di sini ada baterai kedua. Ini baterai untuk winch. Nah, kita menggunakan baterai Li-ion 2S dan ini kapasitasnya 40 ampere. Ini baterai rakitan nih teman-teman. Memang ngerakit dari baterai ini. Baterai vape coil gear. Nah, baterai ini satu selnya itu 40 ampere dan dia kapasitasnya di 3000 mAh. Jadi kapasitas ini 3000 mAh, kemudian kita seri biar dapat voltage di 7,4 dan ampernya masih di 40 ampere. Dan baterai ini baterai yang sangat powerful ke teman-teman. Baterai ini biasa dipakai untuk teman-teman RC Super 12 ya di MN128 dan lain-lain untuk trailing nih. Kan ini untuk winch jadi ini cukup dan jauh lebih cukup ya. Oke. Untuk baterainya dia spare-nya di sini, ada tempat baterainya di sini teman-teman. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan baterai ke sini dan kita colokin soketnya. Dia soloknya sudah menggunakan solokan soket TD-an di sini. Kemudian kita bisa pakai tali velcro untuk mengamankan baterai ini agar baterai ini tidak terlepas gitu teman-teman. Sip. Sangat-sangat mudah dipakai. Kemudian RC ini menggunakan baterai utama dengan kapasitas 5200 mAh 3S. Baterai ini menggunakan baterai fun di angka 50C. Baterai ini sangat umum digunakan teman-teman. Dia dipegang oleh mount baterai juga nih. Mount baterainya dari KYX juga nih teman-teman. Mount baterai dari KYX juga. Kemudian dia posisinya ada di depan karena mengingat RC ini RC Adventure, jadi Omewa setup ini untuk center of gravity-nya itu bagian tengah ke depan nih teman-teman. Jadi bagian belakang ini benar-benar dia clean. Bagian belakang ini clean untuk perelektrikannya dari tengah ke depan sampai ke bumper ke baterai bagian depan juga nih. Kemudian untuk receivernya kita menggunakan remote Radiolink R7FG untuk receivernya. Receivernya R7FG, untuk remote-nya RC6GS versi 3 nih. Kita menggunakan remote digital dari Radiolink RC6GS V3 dan ini sangat nyaman sekali dan enak di handle, enak digunakan, enak dioperasionalkan karena tombol-tombol fisiknya yang di Radiolink ini benar-benar nyaman banget teman-teman. Dia sudah digital tetapi dikombinasikan dengan model-model analog seperti ini yang sangat dibutuhkan ketika kita winching. Oke. Untuk elektrikalnya seperti itu teman-teman. Di sini ada ESC 1060 Hobbywing 1060. ESC ini ditenagai oleh baterai yang tadi ada di depan 2S 40 ampere 3000 mAh. Dia untuk supply winch bagian depan ini. Karena winch bagian depan ini menggunakan winch Warn 8274. Jadi biar tenaganya bisa maksimal, winch ini harus di powerfulkan oleh ESC yang juga powerful nih, 60 ampere nih teman-teman. Kemudian untuk elektrikal di sini ini adalah power backup. Nah, di sini ini adalah power untuk menghidupkan perlampuan di bodi. Di sini ada kutub positif dan di sini ada kutub negatif. Kok nggak konslet ya? Karena kita isolator dulu teman-teman. Bagian bawah manet kita isolator, kemudian bautnya kita menggunakan baut nilon juga, jadi bautnya itu sudah isolator juga. Dan kita sudah cek, benar-benar cek dengan multitester karena ini mountingnya metal, jadi kita akan cek apakah terjadi arus atau hubungan arus pendek di bagian power supply ini. Nah, ini penting sekali karena kalau nggak kita cek, ya kita coba langsung nanti bakalan hangus sih receivernya ya. Yang kalah bakalan receivernya. Kita harus beli receiver baru nih. Nah, ini adalah power supply untuk backupnya nih teman-teman. Jadi
Dia menggunakan sistem pegas seperti ini. Ketika nanti bodi ini tertempel, dan ini sama, ini kutub positif dan ini kutub positif, dia sama, ada kabel penghubung di sini. Ketika nanti bodi ini nempel di sini, dan dia ada yang menempel di bagian power supply backup di sini. Nah, ketika bodi ini terangkat, maka arusnya tidak akan putus karena dia menggunakan sistem mekanisme spring. Nah, ketika bodi ini tertekan, maka dia springnya akan tertekan. Ketika bodinya ini akan terangkat naik sedikit, maka dia tetap akan terkoneksi ke bodi untuk kelistrikannya ya teman-teman. Ini metode baru yang sepintas Om Ewa punya ide seperti ini, punya gagasan seperti ini, karena setelah kemarin-kemarin Om Ewa bikin hal yang sama, itu permasalahannya ketika bodi ini terangkat sedikit atau mungkin terkena obstacle atau mungkin bodi itu terangkat naik sedikit, perlampuan itu jadi off. Dan ketika kita sudah memilih mode lampu itu akan nge-restart nih teman. Jadi kita harus memilih mode lampu lagi. Nah, dengan adanya power backup yang menggunakan mekanisme pegas atau mekanisme spring ini membantu banget bodi tidak akan putus kelistrikannya dari chassis. Gitu ya. Ini untuk menguatkan chassis, sekaligus untuk power supply juga. Ini untuk menguatkan chassis, dia menempel di bodi, sekaligus untuk jalur dari signal 1, signal 2, dan signal 3 itu ada di sini. Signal 1, signal 2, dan signal 3 itu ada di sini, dan ini sudah diisolator semua dan tidak ada yang terhubung satu sama lain. Kita sudah menggunakan metode-metode yang membuat kelistrikan ini aman dari konsleting nih teman-teman, dan lebih mudah juga untuk kita terapkan atau mungkin kita pasangkan bodi. Gimana caranya agar bodi itu mudah untuk dilepas pasang dan bodi itu tidak ada perkabelan yang banyak yang nyambung ke chassis. Nah, seperti itu. Serta bodi itu ketika kita goyang-goyangkan, kelistrikan itu tidak off, kecuali kalau kita cabut ya. Itu baru off. Nah, inilah metode yang Om Ewa terapkan, dan ini baru diterapkan di RC ini. Karena sebelum-sebelumnya belum menggunakan power backup ini teman-teman. Gitu. Nah, di sini menggunakan gearbox tipe HR nih teman-teman. Ini gearbox tengah dan ini gearbox paling tinggi nih. HR Hot Racing, dia menggunakan gear yang sudah benar-benar titanium. Keren ya. Mahal banget nih gearboxnya teman-teman. Ini gearbox yang benar-benar sultan, mahal banget. Dan untuk set skirtnya ini menggunakan set skirt bawaannya si Freeman, menggunakan bahan nilonnya, dan ini kuat banget, bisa mendompang side plate ini dengan sangat kuat nih. Gitu nih teman-teman. Nah, ini RC-nya seperti itu. Coba kita akan nyalakan ya teman-teman. Oke, kita akan coba nyalakan RC-nya. Oke teman-teman, ini untuk RC yang sudah kita nyalakan nih. Kita akan coba cek perlampuannya ya teman-teman. Kita akan lepas bodinya. Kita bisa memilih lampunya di sini. Lampu headlamp, lampu depan. Nah, ketika kita lepas bodi seperti ini, atau mungkin bodinya goyang-goyang nih teman-teman, sampai dia magnet yang utama itu terangkat, maka magnet backup itu akan bekerja. Dia akan masih mensuplai listrik ke bagian bodi. Tetapi kalau bodi ini sudah terangkat penuh dan dia lepas seperti ini teman-teman, nah, maka kelistrikan juga akan ikut off ya, karena memang power supply-nya terputus. Ketika kita masukkan lagi ke sini, akan nyala kembali seperti sedia kala dengan mode awal, karena dia akan reset nih teman-teman. Nah, seperti itu. Sangat mudah untuk memasang dan melepas bodi ini. Bodi ini juga sangat kuat nih teman-teman. Ketika kita mau angkat juga sangat lumayan kuat. Nih. Nih teman-teman. Magnet ini juga sangat kuat. Jadi magnet ini bisa menopang bodi RC ini yang begitu berat ya. Kita bisa untuk steering dengan mudah juga di bagian sini. Gitu. Responsifnya cepat banget ya, karena dia menggunakan servo
brushless ya teman-teman. Ini untuk lampu real street lampnya nyala semua. Dia ada sen di sini. Seperti ini. Nah, di bagian lampu belakang Injora ini teman-teman, kita kasih 3 lampu nih. Karena bawaannya itu hanya 1 lubang lampu. Jadi kita menggunakan 3 lampu, 1, 2, 3 kita bikin lubangnya sendiri. Kemudian di lampu bumpernya juga ikut nyala. Dan di bagian lampu stop lampnya ini, lampu DRL atas bagian di atas ban spare tire ini juga ikut nyala nih teman-teman. Nah, untuk drivernya kita menggunakan action figure bagus ya, yang kakinya memang nggak kepotong nih teman-teman, tapi memang harus dilepas 1, tapi ini bisa utuh gitu, mantap nih. Oke, untuk torsinya jelas ini jauh lebih enak teman-teman, jauh lebih enak banget. Kalau torsinya jangan di lawan lah. Untuk setup travel shock nih teman-teman, di bagian depan sudah full maksimal ya, maksimal. Bagian belakang pun juga maksimal banget. Jadi travel shocknya ini sudah diatur maksimal. Oh ya, untuk wheelbase-nya ini di angka 320 teman-teman, bukan 313 lagi, tapi 320 karena setup ban roda depan itu dimajukan lagi gitu, agar mendapatkan sudut trailing atau sudut tanjak yang jauh lebih dekat dengan trek ya gitu. Remote ini juga sudah dilengkapi telemetri, jadi kita bisa melihat dan memantau kapasitas baterainya di sini nih teman. Gitu nih. Oke. Gitu teman-teman. Jadi untuk RC yang mewah build itu seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Rekomend enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih, karena ini hanya sebagai gambaran saja nih teman-teman. Ketika kita mau nge-build RC itu mau dibikin segimanapun itu tergantung selera teman-teman semua nih. Gitu teman-teman, dari video ini semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua, bisa bermanfaat juga, harapannya seperti itu. Semoga next video kita ada upgrade yang lainnya lagi ya teman-teman. Untuk tingkat kesulitannya membuat RC dengan full upgrade seperti ini, tingkat kesulitannya di 9 sulit. Yang sulit itu adalah mengakomodasi semua itu, men-setupnya. Jadi ketika kita sudah pasang, bodi terpasang ternyata ada revisi. Ketika kita pasang elektrikal ternyata ada revisi juga. Ketika kita pasang shock, ternyata shocknya itu mentok sana sini revisi. Dan itu selalu dilakukan berkali-kali. RC ini sudah dilakukan revisi berkali-kali nih teman-teman. Pemasangan lampu depan aja juga direvisi juga, karena kita cari sorot yang jauh lebih bagus juga sih, agar kalau malam itu benar-benar dia bisa mengakomodasi jalanan nih teman-teman. Oke, gitu teman-teman. See you next time. Sampai jumpa di video-video berikutnya saja. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi, mungkin gambaran bisa membuat yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi. Ini hanya sekedar sharing, ini hanya sekedar gambaran saja buat teman-teman semua. Sekiranya kalau teman-teman mau upgrade itu butuh referensi ya, ini semoga menjadi referensi. Oke, next time kita ketemu lagi. See you. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa didukung untuk channel-channel RC yang lain nih. Kita bangun RC, kita sharing-sharing agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang mungkin bisa dipetik atau diambil pengalamannya mungkin, atau mungkin cara-caranya mungkin, dan bisa mematik kreativitas teman-teman semua. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.